Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat menonton video ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Ibna Wanda Farani. Di video kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung, salah satunya kerucut. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung? Jadi, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi yang melengkung. Mungkin dalam lingkungan kita sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda yang berbentuk kerucut. Nah, salah satunya ini. Ada yang tahu apa? Ya, betul, ini adalah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Coba dilihat, ya bagian mana ya yang termasuk bagian sisi melengkung pada kerucut? Nah, bagian sisi melengkung pada kerucut itu termasuk yang bagian ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan kita belajar, yaitu untuk mengetahui definisi kerucut, rumus-rumus pada kerucut, misalnya mencari luas permukaan kerucut, luas alas kerucut, luas selimut kerucut, volume kerucut, dan lain-lain. Dengan adanya kerucut di depan ini, kira-kira kita bisa mendefinisikan apa ya? Nah, jadi kerucut adalah bangun ruang yang memiliki satu titik puncak dan dua sisi. Dua sisinya yang mana aja? Yang pertama ada sisi melengkung dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada huruf T, itu maksudnya tinggi dari kerucut. Terus ada S, yaitu garis pelukisnya atau sisi yang melengkung. Dan yang terakhir ada R atau jari-jari dari kerucut tersebut. Kerucut kalau kita buka, maka jaring-jaringnya seperti ini. Ada dua bagian, yaitu bagian alas yang berbentuk lingkaran dan bagian selimut yang berbentuk juring. Masih ingat kan juring itu apa? Sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur yang ada pada kerucut. Kalau kita lihat bentuknya, kira-kira kita bisa menggunakan rumus apa ya untuk mencari salah satu sisinya? Betul, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Ada yang masih ingat rumus Pitagoras? Kalau di Pitagoras, itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena pada kerucut itu sisi miringnya S, berarti kita buat S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ada di beberapa kasus, itu salah satu sisinya tidak diketahui loh. Jadi, Pitagoras ini akan membantu kalian untuk mengetahui salah satu sisinya tersebut. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus ya. Nah, yang pertama itu ada alasnya. Alasnya tadi berbentuk apa? Nah, berbentuk lingkaran. Ada yang masih ingat luas lingkaran apa rumusnya? Tuh, luas lingkaran atau luas alas, yaitu rumusnya pi r kuadrat. Masih ingat kan pi itu apa aja? Yang pertama ada 3,14 dan 22/7. Tahu kan kapan harus menggunakan 22/7 atau 3,14? Nah, jadi buat yang belum tahu, 22/7 itu digunakan kalau R-nya atau jari-jarinya itu kelipatan 7. Nah, kalau 3,14 itu untuk yang tidak kelipatan 7. Nah, untuk luas selimut kerucut kita menggunakan rumus Pi R S. Kemudian untuk luas permukaan kita menggunakan rumus Pi R ditambah S. Dicatat ya rumusnya, nanti kita akan mengadakan latihan soal. Oke, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh soal. Diketahui sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan jari-jari 7 cm. Jika tingginya 24 cm, berapakah luas permukaan tersebut? Tadi diketahui itu jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 24 cm. Yang ditanya luas permukaan kerucut. Nah, masih ingat kan rumus luas permukaan tadi? Luas permukaan itu adalah pi r ditambah S. Nah, di sini yang diketahui cuma R dan T. Gimana cara kita mencari S-nya? Makanya kita menggunakan rumus Pitagoras tadi. Mencari S berarti R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 7 kuadrat ditambah T-nya 24 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49. 24 kuadrat yaitu 576. Jadi S-nya adalah akar dari 625.
Dapatlah S-nya 25 cm. Kemudian karena sudah dapat S-nya 25 cm, kita masukkan ke rumus luas permukaan tadi. Berarti luas permukaan, karena R-nya 7, berarti kita menggunakan Pi-nya 22/7. 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 ditambah S-nya tadi 25. Nah, di sini 7-nya bisa kita coret ya. Jadi, luas permukaan sama dengan 22 dikali 32. Dapatlah luas permukaannya adalah 704 cm kuadrat. Nah, perlu diperhatikan ya, dalam menulis hasil akhir dari suatu soal itu wajib menggunakan satuannya. Jangan sampai lupa ya. Sekarang kita masuk ke volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 PR kuadrat T. Sebelumnya kita sudah mempelajari volume dari tabung kan? Nah, kalau diperhatikan ternyata rumus dari volume kerucut itu sama loh dengan volume tabung. Ternyata letak bedanya itu, kalau volume tabung itu rumusnya PR kuadrat T. Nah, letak bedanya di sepertiga ini. Ternyata setelah dibuktikan kalau volume tabung itu adalah 3 kalinya volume kerucut. Sehingga di sini ditulislah sepertiga PR kuadrat T atau PR kuadrat T dibagi 3. Kita masuk ke contoh soal ya. Pada sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Nah, di sini diketahui jari-jarinya itu 10 cm dan tingginya 15 cm. Yang ditanya tadi volume kerucut. Rumusnya volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Nah, karena di sini R-nya bukan kelipatan 7, berarti kita menggunakan Pi-nya 3,14. 1/3 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat dikali 15. Setelah kita kalikan, dapatlah hasilnya 4710 cm pangkat 3. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 4710 cm kubik atau cm pangkat 3. Ingat ya, setiap menuliskan hasil jangan lupa menuliskan satuannya. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kerucut adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi, yaitu sisi selimut yang berbentuk juring dan sisi alas yang berbentuk lingkaran serta satu titik puncak. Nah, untuk mencari salah satu sisinya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Baiklah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan jangan lupa ya, rajin-rajin mengerjakan soal latihan dan kerjakan latihan berikut agar dapat mengasah kemampuan kalian. Jadi bagaimana? Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.